Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bu Fit. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang kombinasi dan permutasi. Pernahkah teman-teman bertanya, kapan sih kita harus pakai kombinasi atau kapan sih kita harus pakai permutasi? Atau mungkin teman-teman pernah keliru dalam mengerjakan soal yang harusnya menggunakan permutasi malah dikerjakan dengan kombinasi atau sebaliknya ya. Nah, supaya tidak keliru lagi, sebenarnya solusinya hanya satu, yaitu kita harus benar-benar paham konsep dasarnya. Nah, maka dari itu, pada video ini saya akan lebih menanamkan konsep dasar dari kombinasi dan permutasi. Supaya nanti kalau teman-teman ketemu soal ya, itu udah gak bingung lagi ini dikerjakan dengan kombinasi atau dikerjakan dengan permutasi. Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai belajar materi baru dalam matematika, hal yang paling penting kita ingat adalah cari tahu dulu definisinya terlebih dahulu. Jadi, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu kombinasi dan apa itu permutasi. Misal ya, N dan R itu adalah dua bilangan. Nah, kalau saya tulis seperti ini kan dibaca N ditambah R ya. Kalau saya tulis seperti ini kan dibaca N dikali R ya. Nah, plus dan kali ini disebut sebagai operasi bilangan ya. Sama halnya seperti penjumlahan dan perkalian tadi, kombinasi dan permutasi itu sebenarnya adalah sebuah operasi bilangan. Oke, sekarang kita lihat sama-sama di sini. Kombinasi ini dilambangkan dengan huruf C ya, diambil dari kata combination. Kemudian permutasi itu dilambangkan dengan huruf P, diambil dari kata permutation. Nah, kalau saya punya dua buah bilangan seperti tadi N dan R, maka jika saya tulis NCR, ini dibaca N kombinasi R ya. Kalau saya tulis NPR, maka ini dibaca N permutasi R. Jadi pertama-tama saya mau teman-teman paham bahwa C dan P ini adalah sebuah operasi bilangan. Sama halnya seperti plus dan kali tadi ya. Nah, sebelum kita membahas perbedaan kombinasi dan permutasi ya, kita lihat dulu persamaan antara P dan C ya. Jadi, permutasi dan kombinasi itu memiliki persamaan, yakni fungsinya mencari banyaknya cara untuk mengambil atau memilih R benda dari N benda ya. Kalau saya misalkan 5 kombinasi 2 dan 5 permutasi 2, berarti itu artinya memilih 2 benda dari 5 benda yang ada ya. Itu persamaan dari permutasi dan kombinasi, sama-sama mencari banyaknya cara untuk mengambil atau memilih R benda dari N benda. Lalu sekarang apa bedanya permutasi dan kombinasi? Perbedaannya adalah kalau kombinasi itu urutannya tidak penting atau tidak berpengaruh. Sedangkan kalau permutasi itu urutannya penting ya atau berpengaruh. Supaya lebih jelas, kita misalkan 10 kombinasi 2. Bayangkan sekarang konteksnya adalah di sebuah kelas ada 10 orang siswa, di mana kita mau memilih 2 orang siswa untuk mengikuti lomba tari. Nah, misalkan orang yang pertama terpilih adalah Ali dan orang yang kedua terpilih adalah Fitri. Oke, berarti kasus pertama yang terpilih itu Ali dulu baru Fitri. Kalau yang kedua saya misalkan saya balik ya, Fitri dulu baru Ali. Nah, dari dua kasus ini ya, apakah ada perbedaan dari dua kasus ini ya? Tentunya
Tidak ada perbedaan karena yang berangkat itu tetap 2 orang. Mau pilih Ali dulu baru Fitri atau Fitri dulu baru Ali itu sama saja ya. Yang berangkat untuk mengikuti lomba tari itu tetap 2 orang. Jadi di sini urutannya itu enggak berpengaruh ya. Nah, bagaimana dengan permutasi ya? Misalkan 10 permutasi 2. Dari 10 orang siswa, kita mau memilih 2 orang siswa untuk menjadi ketua kelas dan wakil ketua kelas. Jadi konteksnya di sini pertama kita akan milih ketua kelas dulu baru wakil ya. Kasus pertama, kita pilih Fitri dulu baru Ali. Artinya apa? Fitri sebagai ketua kelas dan Ali sebagai wakil ya. Kemudian kasus kedua, kita pilih Ali dulu baru Fitri. Artinya apa? Ali sebagai ketua kelas dan Fitri sebagai wakil. Nah, dari dua kasus ini apakah kasus ini berbeda atau sama? Tentu di sini kasusnya tidak sama ya. Karena meskipun Ali dan Fitri itu sama-sama terpilih ya, tetapi posisi mereka berbeda ya. Di kasus pertama Fitri sebagai ketua kelas, di kasus kedua Ali yang sebagai ketua kelas ya. Nah, jadi di sini urutan itu berpengaruh ya. Jadi intinya kalau urutan itu berpengaruh, maka kita pakai permutasi ya. Tetapi kalau urutan itu enggak berpengaruh, maka kita pakai kombinasi. Nah, jadi teman-teman kalau kita mau ngerjain soal kombinasi dan permutasi, kita itu harus bayangin dulu soalnya ya. Dari sana baru kita bisa menyimpulkan apakah itu kombinasi atau permutasi. Oke, sebelum lebih jauh kita membahas soal permutasi dan kombinasi, saya ingin memberikan teman-teman contoh-contoh kasus di mana nanti teman-teman akan list apakah itu termasuk kombinasi atau permutasi. Oke, yang pertama, di sebuah sekolah terdapat 200 siswa, akan dipilih 50 orang siswa untuk mengikuti lomba gerak jalan indah. Apakah ini termasuk kombinasi atau permutasi? Jawabannya adalah kombinasi ya. Kenapa? Karena dari 50 orang siswa akan dipilih, dari 200 siswa akan dipilih 50 orang siswa. Misalnya saya pilih A dulu baru B ya. Kemudian yang kedua saya pilih B dulu baru A. Apakah kasus ini sama ya? Tentu sama ya, karena keduanya itu sama-sama mengikuti lomba gerak jalan. Yang kedua, di dalam sebuah kantong terdapat 4 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola hitam. Ada berapa cara untuk mengambil tepat 2 bola merah? Apakah ini termasuk kasus permutasi atau kombinasi? Jawabannya adalah kombinasi. Kenapa? Karena kita akan memilih 2 bola merah dari 4 bola merah. Ya, misalkan merah 1, merah 2, merah 3, merah 4. Kasus pertama saya pilih merah 1 dulu baru merah 2. Kemudian kasus kedua saya pilih merah 2 dulu baru merah 1. Nah, dari dua kasus ini apakah sama atau tidak? Tentu sama ya, keduanya sama-sama terpilih yaitu merah 1 dan merah 2. Jadi kasus ini termasuk kasus kombinasi ya. Jadi urutan mau merah 1 dulu atau merah 2 dulu atau sebaliknya merah 2 dulu baru merah 1 dulu, itu urutannya enggak berpengaruh ya. Berarti ini adalah kasus kombinasi. Soal ketiga, dari digit-digit satuan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dipilih 3 digit berbeda untuk membuat sebuah fin. Apakah ini kasus kombinasi atau permutasi? Jawabannya adalah permutasi ya. Kenapa permutasi ya? Karena kalau misalkan saya pilih kasus yang pertama saya pilih 3 digit ya. Saya pilih 1, 2, dan 3. Kasus kedua saya pilih 3, 2, dan 1 untuk membentuk pin. Apakah kasus ini sama? Tentu berbeda ya, karena di kasus pertama pinnya itu 1, 2, 3 ya. Di kasus kedua pinnya itu 2, 3, 2, 1 ya. Jadi berbeda ya. Jadi ini adalah kasus permutasi karena urutan itu berpengaruh. Nah, sampai sini apakah teman-teman sudah paham apa perbedaan dari kombinasi dan permutasi? Kalau sudah, kita akan lanjut ke rumus kombinasi dan permutasi. Oke, untuk rumus kombinasi dan permutasi di sini saya anggap teman-teman sudah paham apa itu faktorial ya. Jadi, untuk rumus kombinasi yang pertama n kombinasi R itu sama dengan n faktorial
dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Ini rumus kombinasi. Sedangkan untuk rumus permutasi, N permutasi R itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, supaya lebih jelas ya, bagaimana penggunaan rumus ini, kita langsung ke contoh soal. Soal pertama, di sebuah kelas terdapat 10 siswa. Kamu ditugaskan untuk memilih 2 orang untuk menjadi penari. Ada berapa cara pemilihannya? Nah, di sini apakah kasus ini termasuk kombinasi atau permutasi? Jawabannya adalah kombinasi. Kenapa? Karena dipilih 2 orang siswa dari 10 siswa untuk menjadi penari. Misalnya saya pilih A dan kemudian B ya. Dengan saya pilih B kemudian A, sama aja ya. Jadi urutannya tidak berpengaruh. Tetap yang terpilih adalah 2 orang, A dan B ya. Berarti di sini kita pakai rumus kombinasi, ngambil 2 dari 10 siswa. Berarti 10 kombinasi 2. Itu sama dengan 10 faktorial per 10 dikurangi 2, 8 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 faktorial. Sampai 8 faktorial aja ya, supaya kita bisa ngapus 8 faktorialnya di bawah. 8 faktorial kali 2 faktorial. 8 faktorialnya bisa dicoret, tinggal 10 kali 9, 90 dibagi 2 sama dengan 45. Jadi ada 45 cara untuk memilih 2 dari 10 siswa ya. Soal kedua, di sebuah kelas ada 10 siswa, akan dilakukan pemilihan ketua, wakil, dan sekretaris. Ada berapa cara yang mungkin? Nah, ini adalah soal permutasi ya, seperti yang saya jelaskan di awal. Berarti kita akan milih ketua, wakil, dan sekretaris. Berarti ada 3 ya, kita akan milih 3 dari 10 siswa. Berarti 10 permutasi 3 ya, sama dengan 10 faktorial per 10 dikurangi 3 itu 7 faktorial. Itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. Nah, 7 faktorialnya bisa dicoret, sisanya 10 kali 9 kali 8 itu ada 720 cara. Jadi ada 720 cara memilih ketua, wakil, dan sekretaris dari 10 siswa. Nah, teman-teman, ada sebuah konsep lain sebenarnya yang bisa menggantikan konsep permutasi, dan konsep ini bisa dibilang lebih mudah dibandingkan konsep permutasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang pertama, konsep ini itu bisa dilogikakan ya. Kemudian yang kedua itu konsep ini lebih simpel ya. Nah, konsep ini disebut sebagai kaidah pencacahan. Nah, seperti apa kaidah pencacahan? Oke, kita coba soal permutasi yang tadi ya. Coba jawab dengan konsep kaidah pencacahan. Oke, kita coba soal yang tadi ya. Di sebuah kelas ada 10 siswa, akan dilakukan pemilihan ketua, wakil, dan sekretaris. Ada berapa cara yang mungkin? Nah, di sini kita pakai cara kaidah pencacahan ya. Karena di sini kita akan memilih ketua, wakil, dan sekretaris, berarti kita bisa buat 3 kotak. Satu kotak pertama untuk pemilihan ketua, kotak kedua untuk pemilihan wakil, dan kotak ketiga untuk pemilihan sekretaris. Nah, untuk kotak pertama kita isi dengan angka berapa ya? Untuk pemilihan ketua ada berapa cara? Karena ada 10 siswa, berarti ada 10 cara. Berarti saya tulis di kotak pertama itu ada 10 cara untuk memilih ketua. Nah, misalkan yang terpilih adalah Budi, berarti untuk selanjutnya Budi nggak boleh terpilih lagi dong ya. Berarti tinggal 9 siswa. Nah, untuk memilih wakil itu ada berapa cara? Ada 9 cara ya, karena tadi ketuanya udah terpilih, jadi sisanya tinggal 9 siswa ya, berarti ada 9 cara. Nah, kemudian untuk pemilihan sekretaris itu ada berapa cara? 8 cara ya, karena tadi duanya sudah kepilih, ketua dan wakil, berarti tinggal 8 siswa. Berarti di sini kita tulis 8 ya di kotak ketiga, sehingga tinggal kita kalikan 10 kali 9 kali 8, jadi sama dengan 720 cara. Sama ya dengan permutasi tadi. Jadi ini maksudnya untuk kaidah pencacahan itu sebenarnya sama dengan permutasi, tapi kaidah pencacahan itu lebih simpel ya. Dan kaidah pencacahan itu bisa dilogikakan seperti tadi ya. Oke, soal berikutnya. Dari digit-digit satuan 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9 ada 10 digit ya, akan dipilih 3 digit berbeda untuk membentuk pin. Ada berapa banyak cara yang ada ya?
Nah, di sini saya tulis dulu digitnya ya. Ada 10, 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Ada 10 digit. Nah, kemudian kita mau bentuk 3 digit ya untuk membuat pin. Berarti saya buat kotak 3 digit ya. Untuk digit pertama, banyaknya cara yang mungkin itu adalah 10 cara ya, karena ada 10 digit. Berarti saya tulis angka 10. Di kotak kedua, untuk memilih digit kedua itu ada berapa cara? Tadi kan digit pertama ada 10 cara. Misalkan yang terpilih itu adalah angka 1, berarti 1 kita coret. Berarti untuk pemilihan digit kedua itu tinggal 9 cara ya, karena tinggal 9 digit. Berarti kita tulis angka 9. Nah, misalkan yang terpilih itu adalah angka 4, berarti kita coret angka 4. Nah, untuk pemilihan digit yang ketiga berarti itu tinggal 8 cara ya, karena digitnya tinggal 8. Jadi setelah itu tinggal kita kalikan 10 kali 9 kali 8 itu sama dengan 720 cara. Jadi ada 720 cara untuk memilih 3 digit berbeda untuk membuat pin ya dari 10 digit. Oke. Itu kalau menggunakan konsep kaidah pencacahan lebih simpel dan bisa dilogikakan ya. Oke, kita coba soal selanjutnya ya. Dari digit-digit 0, 1, 2, 3 sampai 9 ada 10 digit ya, akan dipilih 3 angka. Boleh berulang untuk membentuk pin. Ada berapa banyak cara yang mungkin? Oke, di sini karena kita akan milih 3 angka, berarti kita buat 3 kotak ya. Untuk memilih angka pertama itu ada berapa cara? Ada 10 cara karena ada 10 digit ya, berarti kita tulis 10. Nah, untuk memilih digit kedua ada berapa cara? Ada 10 cara juga. Kenapa ada 10 cara? Karena angkanya boleh berulang. Jadi angka yang dipilih di digit pertama tadi itu boleh dipilih lagi di pemilihan selanjutnya ya, di digit kedua. Jadi ada 10 cara. Berarti saya tulis 10. Nah, ada berapa cara untuk memilih digit ketiga? Ada 10 cara juga ya, karena angkanya boleh berulang. Jadi 10 kali 10 kali 10 itu sama dengan 1000. Jadi banyaknya cara untuk memilih 3 digit dari 10 digit yang ada ya, dan boleh berulang itu ada 1000 cara ya. Soal berikutnya mirip soal ketiga, tetapi digit pertamanya itu harus 0 ya. Berarti di sini ada berapa banyak cara yang mungkin ya, kita tulis 3 kotak dulu. Nah, untuk memilih digit pertama itu ada berapa banyak cara? Ada 1 ya. Kenapa ada 1 cara? Karena digit pertamanya itu harus 0 ya. Berarti ada 1 cara. Kita tulis angka 1. Kemudian untuk kotak kedua, untuk digit kedua ada berapa banyak cara? Ada 10 ya, karena tidak ada syarat di digit kedua. Bebas memilih 0 sampai 9 itu bebas. Jadi ada 10 cara. Nah, begitu juga di digit ketiga juga ada 10 cara ya. Jadi banyaknya cara untuk memilih 3 digit dengan digit pertama itu harus 0 itu ada 1 kali 10 kali 10 sama dengan 100 ya. Jadi ada 100 cara. Soal berikutnya, di sebuah toko alat tulis terdapat 6 buku, 6 penggaris, dan 8 pensil. Kamu hendak membeli 3 buku, 4 penggaris, dan 5 pensil. Ada berapa cara untuk memilih alat tulis tersebut? Oke, di sini kalau kita lihat ini adalah kasus kombinasi ya, tetapi lebih kompleks karena di sini nanti campuran dari kombinasi dan kaidah pencacahan. Oke. Yang pertama ada 6 buku ya, akan dipilih 3 buku, berarti 6 kombinasi 3 ya, sama dengan 6 faktorial, 6 dikurangi 3, 3 faktorial dikali 3 faktorial, nanti ketemu hasilnya sama dengan 20 ya. Kemudian dari 6 penggaris itu akan dibeli 4 penggaris, berarti 6 kombinasi 4 ya, nanti ketemu hasilnya sama dengan 15. Selanjutnya dari 8 pensil itu akan dibeli 5 pensil, berarti 8 kombinasi 5 ya, nanti ketemu hasilnya 56. Nah, selanjutnya baru kita pakai kaidah pencacahan. Jadi banyaknya cara membeli buku itu kita kali dengan banyaknya cara membeli penggaris, dan kita kali dengan banyaknya cara membeli pensil. Jadi 20 dikali 15 dikali 56. Itu cara. Jadi banyaknya cara untuk memilih alat tulis itu adalah 16.800 cara. Oke teman-teman, itu penjelasan dari saya ya.
Semoga ini bisa bermanfaat dan teman-teman nggak bingung lagi ya kalau nanti nemukan soal kombinasi maupun permutasi ya. Nah, di sini intinya ya kalau teman-teman nemukan soal kombinasi maka pakai rumus kombinasi ya. Tapi kalau nanti teman-teman menemukan soal permutasi itu teman-teman bisa menggunakan kaidah pencacahan ya karena lebih simpel dan bisa dilogikakan. Itu sih dari saya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.